Saudara, senang bisa jumpa kembali di Abam. Ini episode 1075. Ya, saya didampingi oleh Pendeta Gren. Yuk kita mulai. Baik, pertanyaan pertama datang dari seorang pria, Pak, berusia 50 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Barat, dan merupakan jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil. Shalom sejahtera Bapak R. Susabdono, Bapak Rohaniku, dan tim Abam. Sudah sejak 2016 saya mengikuti khotbah Bapak melalui YouTube. Sangat memberkati sekali. Akhirnya sejak 2018 cukup rutin sebulan sekali ke Mall Arta Gading. Oh iya, saya dari Bandung. Sekilas tentang saya seorang anak pendeta. Saya suami istri juga pernah sekolah Alkitab di salah satu Gereja Pentakosta. sekolah Pentakosta. Setelah itu saya melayani sebagai pembicara di gereja lokal, beberapa kali diundang ke gereja lain juga. Saya juga pernah merintis dan menjadi gembala jemaat di luar kota. Setelah itu saya kembalikan kepada gembala senior karena pengajaran yang bertentangan dengan hati nurani saya. Mereka mengajarkan prosperity theology dan hyper grace. Saya pernah ditegur karena tidak khotbah sesuai ajaran tersebut. Akhirnya saya resign tahun 2011. Setelah itu saya berbisnis supaya tidak menjadi beban dan bisa jadi berkat. Keluarga besar tahu bahwa saya di GSKI Mall Arta Gading. Awalnya mereka no problem sampai September 2023, di mana ramai diberitakan Pak Era sesat, ditambah ajaran tentang monoteisme yang akhirnya pada Januari 2024, saya disidang keluarga besar istri saya. Mereka yang diindoktrinasi pendeta mereka bahwa pendeta Pak Erastus sesat. Beberapa kakak istri adalah seorang pendeta gereja karismatik. Singkat cerita mereka, keluarga besar istri saya, mengultimatum kami untuk keluar dari GSKI karena dicap sesat. Sempat diskusi beberapa kali, ternyata mereka hanya bisa bilang, kata si pendeta ini, katanya pendeta itu, dan katanya si anu. Ternyata mereka sendiri baru nyadar bahwa mereka adalah kelompok oneness tanpa mereka sadari. Karena buat mereka Bapa dan Yesus itu sama, satu kesatuan. Seperti biasa, mereka berkata, pokoknya katanya sesat. Mereka tidak ada yang sekolah Alkitab atau tahu teologi, hanya ikut komunitas saja. Sampai mertua yang berusia 80 tahun lebih berkata, kalau mau lihat saya panjang umur, maka keluar dari GSKI. Karena mertua tinggal bersama kakak kami. Akhirnya saya mengalah dan berkata, oke deh. Lalu mereka happy. Padahal saya selalu doa pagi sampai sekarang, ikut doa puasa dan ibadah online. Beberapa kali masih ke Mall Arta Gading. Ketika ditanya dan saya menjawab di gereja di Anu, jujur saya berbohong, Pak. Mohon pendapat dan bantuan doanya. Terima kasih Bapak Rohaniku, stay healthy and we love you. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan tim Abam. Luar biasa ya tantangan kita ya. Kalau mereka tahu apa yang kami perjuangkan di gereja ini, hidup suci, langit baru, bumi baru, mengajak orang bertanggung jawab, termasuk saya dan keluarga saya, bagaimana berusaha untuk punya nafkah bukan dari gereja, ya. Pasti mereka tahu bagaimana kami berjuang membangun sekolah-sekolah umum, sekolah Alkitab, menyelamatkan generasi muda. Tapi kuasa kegelapan memang berusaha menghancurkan. Saya cuma kasih tahu kepada kamu, kepada Bapak ini ya. Kalau mereka yang mengatai saya sesat itu punya moral yang baik, moral Kristen yang baik. Saya belajar dari dia. Coba Anda melihat bagaimana kualitas hidup mereka. Kalau kualitas hidup mereka mengagumkan, kita belajar. Tapi saya bisa pastikan, atau hampir bisa saya pastikan, kalau mereka punya roh Allah, mereka tahu roh apa yang ada pada kami. Ya itu aja ya. Tetap setia dan saya harap suatu hari Anda tidak takut mengatakan saya orang GSKI. Ya. Anda jangan bohong. Bohong putih, bohong hitam, bohong loreng, bohong. Tidak boleh. Kalau Anda merasa bahwa GSKI tidak memberkati, bukan gereja yang benar, Anda jangan ke GSKI. Anda ke GSKI lalu Anda bohong, itu salah. Tetapi dari doa pagi, lalu ikut doa puasa, Anda merasa perubahan. Dan pasti merasakan kehadiran Tuhan. Ini gereja yang benar. Ya.
ABAM yang kami lakukan ini bukan hanya menjawab pertanyaan loh. Kami turun kepada masalah-masalah yang mereka hadapi dan tidak memaksa mereka, bahkan tidak menganjurkan mereka menjadi anggota GSKI. Kami kirim pengacara, kami bantu tanpa dibayar. Apakah ada gereja seperti itu? Anda pertimbangkan saja. Monoteisme jelas benar. Saya akan mengajar terus dan orang harus belajar. Mereka hanya bilang pokoknya sesat, pokoknya sesat. Pak Eras itu saksi Yehova atau mirip saksi Yehova. Justru yang mirip saksi Yehova itu Trinitarian, Trinitas. Trinitas dan saksi Yehova itu sama-sama mengakui bahwa Logos itu adalah Yesus. Jadi pribadi Allah selain Allah Bapa. Bedanya kalau Trinitas, Logos itu Yesus yang sejajar dengan Allah Bapa. Kalau saksi Yehova, Logos itu suatu Allah. Kalau saya, Logos itu Allah sendiri. Metonim atau alias dari Allah sendiri. Dan Yesus bukan Yahweh. Tapi gereja-gereja seperti yang Anda punya saudara-saudara itu, Yesus ya Yahweh, itu oneness. Itu tidak benar. Yahweh ya Yahweh, Yesus ya Yesus. Anak Allah. Yesus tidak pernah mengaku dirinya Yahweh. Allah Bapa itu Yahweh. Kalau Yesus itu Yahweh, dia berdoa kepada siapa? Eloi Eloi lama sabatani, dia doa kepada siapa? Oke, saya kira cukup ya, teruskan. Oke. Selanjutnya dari seorang pelajar pria, usia 16 tahun. Iya, keren ini. Terus. Shalom Pak Erastus dan tim ABAM. Saya mau bercerita tentang pergumulan saya, Pak. Saya memiliki kekurangan, bisa dibilang kecacatan mental, sebab saya suka sama jenis, tapi saya juga suka dengan lawan jenis. Ya, namanya bisek. Terus. Saya sudah berusaha melawan pikiran itu, Pak. Tapi perasaan nyaman itu masih ada. Setiap saya melihat laki-laki yang saya anggap tampan, hasrat seksual saya langsung meronta-ronta. Ada keinginan untuk melihatnya telanjang dada, sungguh keinginan yang membuat Tuhan tidak nyaman. Semenjak saya tahu kebenaran, jika timbul keinginan itu saya langsung lawan. Pertanyaan saya, Pak, saya punya satu teman yang saya sangat nyaman dengannya. Tapi saya tidak ada pikiran ingin mewajari rasa suka saya terhadap dia, tapi di sisi lain saya menganggapnya sebagai teman baik saja. Apakah saya bisa merangkulnya, Pak, jika berjalan bersama-sama seperti teman pada umumnya? Bentar. Kamu kalau mulai merangkulnya, nanti kamu mulai membangun hasrat libido atau hasrat erotis, itu bahaya. Itu ya, justru kamu harus menjauhi persahabatan dekat dengan teman pria. Sebaliknya kamu harus menggelorakan gairahmu dengan teman wanita. Tetapi berhubung usiamu 16, jangan berpikir pacaran. Menghilangkan ini tidak mudah. Karena ada orang-orang yang saya kenal, sejak muda bisa ke pria, bisa wanita, akhirnya dia menikah, punya anak, tapi hari tuanya dia praktek homoseks. Dia jatuh. Jadi ketika hasrat terhadap istri mulai berkurang, karena istri tambah gemuk, kurang cantik, itu mulai kurang. Dia lari, dia sweet ke pria. Dan sampai terjadi ini. Kamu harus dibimbing oleh seorang konselor. Ya? Dan kamu harus serius datang ke dokter juga untuk suntik hormon atau apapun untuk supaya kesembuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan bisa memperbaiki, memulihkan, mengkoding ulang ya hormonmu. Oke, teruskan. Saya takut kalau Tuhan tidak berkenan. Jelas Tuhan tidak berkenan. Tetapi kalau keadaanmu seperti hari ini, kamu harus mengalahkannya. Bagi yang berkeadaan seperti ini sampai tidak punya keinginan terhadap lawan jenis, tapi hanya tertarik pada sejenis, lebih tidak menikah. Terus. Dan apakah saya bisa menikah dengan lawan jenis, Pak? Karena saya masih menyukai lawan jenis juga. Harus menikah dengan lawan jenis. Ya, oke. Teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 35 tahun di DKI Jakarta dan merupakan jemaat GSKI Kelapa Gading. Halo Pak. Bagaimana menghadapi seorang ibu yang hampir usia 70 tahun yang toksik, kasar dalam berbicara, suka memaki dan mengutuk kalau berbicara, kalau komentar suka menyakitkan, dan di kantor mau menang sendiri.
Beliau suka mendengarkan Abam dan Truth.id, tapi karakternya seakan-akan sembunyi dalam kata-kata proses, bukan progres. Mengakibatkan menantu, anak, cucu terkadang tidak nyaman dekat dengan beliau karena berbicaranya suka menyakiti dan berkomentar saklek. Sudah ditegur beberapa kali, tetap terulang. Apakah kita sebagai anak harus berulang kali mengingatkan, Pak? Karena kalau tidak diingatkan bicaranya nanti terhilang. Bagaimana, Pak? Kasihan juga atau menerima saja sebagai anak, anggap pasien. Tapi kalau menerima saja nanti tidak diberitahu, kasihan Pak, tidak ada yang mengingatkan. Tolong Pak, kalau di khotbah boleh ditekankan bagaimana handling difficult parents. Karena bukan hanya menghandle anak-anak yang menantang, tapi kami dewasa muda pun banyak mengalami tantangan dalam menghadapi orang tua kami yang sudah tua, yang susah berubah, yang cacat karakter. Ingin mereka selamat sampai LB3, Pak. Saya menulis ini bukan marah terhadap mereka, tetapi saya membelas kasihani mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini bagus loh. Kita akan apa? Seminar. Ya, seminar dengan judul ini ya. Handling Difficult Parents ya. Ini bisa nanti bisa dibuat ini ya. Handling Difficult Parents judulnya. Oke, bagus. Mantap banget ini. Thank you. Nggak boleh disebut nama ya. Ya, nggak boleh sebut. Oke. Kami sangat berterima kasih untuk masukan ini. Oke, teruskan Pak. Ya. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan usia 31 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, tinggal di Sumatera Utara dan jemaat gereja beraliran karismatik. Bagaimana cara berdoa untuk meminta kesembuhan? Yang pertama ya, ada orang sakit karena tidak bertanggung jawab dalam membangun pola hidup, pola makan. Orang-orang seperti ini harus bertobat dan memperbaiki pola makan, pola hidupnya. Anda harus tahu bahwa tubuh kita itu cerdas. Ketika kita merubah pola hidup, pola makan, kesembuhan bisa terjadi secara alamiah atau natural. Tapi Anda tidak menyebut di sini sakit apa, bukan? Iya. Seperti diabetes, darah tinggi, itu bisa sembuh. Kalau menjaga pola makan, pola hidup yang baik. Ya, udah tahu diabetes masih tidak menjaga pola makan, kakinya diamputasi. Lalu minta mujizat, rasanya Tuhan tidak akan mudah memberikan pertolongan seperti ini. Kalau penyakit itu di luar kemampuan kita dan bisa juga bukan salah kita, bisa dari keturunan atau karena satu dan lain hal di luar kekuasaan kita, itu lebih mudah disembuhkan. Nah, terakhir, kalaupun sakit itu karena salah kita dan Anda mau sembuh, Tuhan bisa menyembuhkan. Hanya setelah kesembuhan, itu resikonya. Anda harus memberikan segenap hidup untuk Tuhan. Oke? Tuhan mau keadaanmu baik-baik. Perkarakan, dialogkan masalahmu dengan Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Baik. Selanjutnya, dari seorang perempuan usia 60 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Yogyakarta dan merupakan jemaat gereja beraliran Protestan. Iya. Shalom Pak Erastus Sabdono dan tim yang kami kasihi. Saya mendengarkan Abam 1062, yaitu mengenai pertanyaan yang kakaknya rutin ikut kebaktian di GSKI dan duduk paling depan, tapi tidak mengasihi ibunya. Ya. Pak Eras, dengan kerendahan hati mohon izin saya untuk ikut berbagi pengalaman. Saya seorang ibu rumah tangga 60 tahun, menikah, punya 2 orang anak, punya suami yang sabar dan setia. Kami serumah dengan ibu saya dan kakak perempuan yang single. Selama bertahun-tahun saya dan kakak mengikuti doa pagi dan juga mendengarkan khotbah-khotbah Pak Erastus setiap hari. Bahkan ketika sedang melakukan pekerjaan rutin, seperti memasak, menjemur baju, dan sebagainya, kami juga mendengarkan khotbah. Akan tetapi, ternyata setiap saat, ketika saya melayani ibu saya atau bergaul dengan kakak saya, kami ternyata selalu konflik. Entah dari omongan yang sengak, tidak enak, atau dari prasangka, juga luka batin plus kepahitan. Pokoknya setiap hari konflik dan jengkel. Konflik batin antara ibu, kakak, dan saya
sampai saya kena kanker endometrium. Sebagai catatan dari admin, kanker endometrium adalah kanker yang menyerang lapisan di bagian dalam rahim. Kondisi ini umumnya terjadi pada wanita yang telah memasuki masa menopause. Puji Tuhan, saya sudah sembuh. Yang saya ingin ceritakan adalah khotbah-khotbah yang kami dengarkan ada dalam otak kami dan hati kami, tapi tidak dalam tindakan kami. Setiap saat dalam hati dan pikiran saya ada pergumulan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa seperti dua dunia yang terpisahkan? Mendengar hal baik tapi tidak bisa menerapkan dalam kehidupan. Ini terus terjadi bertahun-tahun, sampai saya merasa sangat capek dan putus asa. Ingin rasanya saya mempersilahkan ibu dan kakak untuk tidak tinggal lagi dengan kami. Tapi saudara kandung yang lain tidak sanggup menampung. Memang yang paling tepat itu ibu dan kakak tinggal di rumah kami. Dalam melewati kehidupan dalam tanda kutip neraka ini, saya terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya bisa menerapkan khotbah yang telah kami dengarkan. Dia lembutkan hatinya, memohon dilimpahi kasih sayang pada sesama. Sampai suatu hari, di tengah ketidakberdayaan, saya mendesak Tuhan untuk mengubahkan hati dan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Kini kami bisa saling mengerti dan lebih mengasihi. Kata-kata kami dan juga perasaan kami tidak lagi pedas dan mudah terluka. Itu pengalaman kami. Proses pergumulan, kesadaran dan juga pertobatan yang membutuhkan waktu. Juga usaha dan kemauan yang besar agar menjadi manusia kesukaan Allah. Mengikuti kebaktian dan mendengar khotbah, walau belum bisa menerapkan itu tidak percuma. Jangan sampai dianggap percuma. Demikian pengalaman kami. Mohon maaf jika ada kepanjangan atau salah kata. Tuhan yang penuh kasih berkati kita, sehat dan berlimpah berkat Pak Erastus dan tim. Wah, membahagiakan. Kesaksian yang membahagiakan. Ternyata pelayanan kami memberi dampak nyata. Tetapi kepadamu saya harus memberitahu ya. Yang pertama, mama sudah tua. Perubahannya atau progresnya akan lebih sulit. Yang kedua, kakak kamu tidak menikah. Psikologi atau psikis orang yang tidak menikah kadang-kadang unik. Ada keajaiban-keajaiban. Kamu yang mestinya sudah punya suami, betul nggak? Punya keluarga, kamu harus lebih baik dari mereka. Kalau kamu tidak bisa menjadi katalisator yang meneduhkan dua-duanya, jadi neraka. Puji Tuhan sekarang mulai berubah, tapi ini belum tuntas. Masih ada kemungkinan terjadi konflik dan percikan-percikan api konflik. Kamu yang harus menjadi katalisator, menghubungkan dan menjadi keteduhan. Lebih sempurna, lebih teduh, lebih menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kalian. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Ya, baik, selanjutnya ada seorang perempuan 39 tahun, janda cerai hidup, seorang jemaat di SKI Rehoboth Arta Gading. Shalom Bapak Rohaniku dan tim pelayanan Abam. Terima kasih sebelumnya untuk pendeta pendamping yang membacakan tulisan pesan ini. Dalam hal ini saya memberikan link sebagai berikut. Si penanya mengirimkan link doa malam dan doa puasa dari Bapak Erastus pada tanggal 17 Mei 2024. Dalam setiap ibadah yang saya ikuti, dari doa pagi, wanita surgawi, Batak bermasmur, ibadah suara kebenaran, waski, Batak bermasmur, dan ibadah suara kebenaran, ada bisikan amat kuat dalam penyembahan saya. Dan saya akui ini suara Roh Kudus yang memberitahu saya bahwa keadaan Bapak rohani kami sedang tidak sehat saat itu. Lalu saya mengikuti firman yang ada, tapi sambil berpikir apakah benar hambanya sedang sakit. Saya hanya diam saja saat itu. Sampai akhirnya saya ikuti doa malam, bahwa hambanya benar sakit karena suaranya hampir nyaris hilang. Bolehkah saya memberi saran kepada Bapak rohaniku untuk didampingi dalam doa pujian penyembahan ketika Bapak Eras mengalami sakit, dan Bapak hanya menyampaikan firman saja? Kami jemaat sangat mengasihi Bapak dan masih butuh suara kebenaran dari Bapak. Yang saya tanyakan, kenapa ada perbedaan ketika doa pribadi sendiri dengan doa pribadi yang Bapak sarankan dengan replay doa malam di truth.id? Ketika dari awal penyembahan sampai akhir, saya merasa ada dalam samudera luas dan seperti tidak mau keluar. Terima kasih untuk kesempatan saya menulis hal ini. Semoga Bapak rohaniku diberi kesehatan senantiasa dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk pelayanannya bagi kami di GSKI. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk masukannya, kami mempertimbangkan. Tapi memang selama ini saya sedang mempersiapkan orang-orang yang bisa menggantikan tempat saya. Terima kasih. Kami memperhatikan masukannya. Ya. Teruskan. Baik, selanjutnya masih ada seorang perempuan usia 43 tahun,
sudah janda, memiliki 4 anak, tinggal di Jawa Timur. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya kasihi. Saya mau tanya tentang Matius 24 ayat 3-14 yang intinya adalah tentang mengenai Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa sebelum akhir zaman akan ada banyak penyesatan, peperangan, bencana, penganiayaan terhadap pengikutnya, kemurtatan, dan kejahatan yang meningkat. Namun Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia sebelum kesudahan tiba. Salah satu pendeta ternama Gereja Besar di Surabaya, pada khotbahnya saat menerangkan ayat-ayat di atas, menyatakan bahwa penderitaan di 3,5 tahun saat akhir zaman itu tidak dialami oleh orang-orang pilihan. Zaman itu terjadi sesudah resurrection, atau mungkin yang dimaksud adalah parousia. Lalu ayat 9 itu, bagaimana hubungannya dengan pernyataan pendeta tersebut ya Pak? Saya tidak paham. Mohon pencerahan dari Pak Eras, terima kasih sebelumnya. Satu hal yang kamu harus tahu bahwa penyesatan pasti ada. Dan Tuhan membiarkan karena lalang dan kandum sama-sama tumbuh. Ya. Setiap jemaat harus bertanya kepada Tuhan, gereja mana yang benar, pendeta mana yang jadi juru bicara Allah dan yang tidak. Jika salah ya kamu sendiri yang harus bertanggung jawab kenapa kamu tidak berurusan dengan Tuhan. Saya mendorong jemaat untuk memiliki doa pribadi. Khotbah saya minggu kemarin, harus bertanya kepada Tuhan, apa gereja yang Anda datang ini benar. Termasuk gereja di mana saya menjadi gembalanya, gembala senior. Kalau tidak, cari gereja lain. Memang harus ditanyakan. Mengenai akhir zaman, pengangkatan, kebangkitan, tentu saya tidak cukup menjelaskan hal ini. Tapi ini panggilan khotbah akhir zaman harus saya lakukan ya. Karena sudah mulai rame karena dengan perang di Gaza ini, jalur Gaza, ini banyak pendeta mulai bicara akhir zaman. Dan menurut saya banyak yang tidak sesuai Alkitab. Ya, jangan persoalkan 3,5 tahun naik turun seperti bendera. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Yang ada ini zaman terus berlangsung, orang berkata damai-damai, brek Tuhan datang. Maka Tuhan berkata, ingat istri Lot. Artinya harus berjaga-jaga terhadap dunia yang jahat. Kalau kita membaca kitab Wahyu di akhir dunia ini masalahnya bukan di antikris, tapi materialisme. Ya, itu saja. Tapi terima kasih untuk masukannya. Dan tanya Roh Kudus ya. Biar pendeta dengan jumlah jemaat banyak belum tentu benar. Termasuk saya, yuk pertanyakan dengan Tuhan. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya masih ada seorang perempuan usia 35 tahun, sudah menikah, berdomisili di Kalimantan Tengah, dan juga merupakan jemaat GSKI. Shalom Bapak Rohani dan tim Abam, saya tidak bosan, pagi, sore selalu ikut khotbah Bapak. Saya mau bertanya Pak, anak perempuan saya satu-satunya meninggal karena tenggelam di kolam anak-anak yang tidak dalam, hanya sebatas perut anak saya. Waktu tenggelam baru 5 menit dan mengapung di atas air. Apakah dia meninggal gara-gara didorong makhluk gaib atau ada hal lain? Tidak mungkin setan bisa membunuh anak Anda yang adalah orang percaya. Terus? Karena pas di kolam cuman ada omnya. Setelah dibawa di puskesmas dan bilang mungkin anak saya ada penyakit bawaan sehingga terjadi kejang. Menurut kami orang tua tidak ada penyakit bawaan. Dia tenggelam hari Minggu saat kami merayakan hari Paskah di kolam. Saya sedih sangat karena kehilangan anak saya. Apakah ini sudah takdir Tuhan? Pasti ada maksud baik Tuhan di balik peristiwa ini. Dan seandainya kami tidak pergi ke kolam, mungkin anak saya tidak meninggal karena tenggelam dan mungkin masih hidup. Maybe yes, maybe not. Terus? Saya sering menyalahkan diri saya sendiri. Saya ibu yang tidak berguna. Cuma 5 menit anak saya tidak tertolong. Seandainya waktu itu saya tidak ikut Paskah, mungkin anak saya tidak meninggal. Mohon Pak dijawab, perasaan hati kehilangan terlalu berat untuk dilupakan kenangan bersama dengan anak. Saya pernah cerita dan ini saya ingatkan lagi, ada seorang ibu yang kehilangan anak. Mungkin sekitar usia yang sama dengan ini. Sakit, dia berdoa di kamar minta anaknya disembuhkan, dibangkitkan, bangkit. Waktu masih muda saya dengar kisah ini.
Tetapi beberapa belas tahun kemudian anak ini hamil, mengandung, meninggal di bawah kolong jembatan, begitu kira-kira ya. Dia menyesal. Kalau tahu begini keadaannya, dia tidak ingin minta anaknya dibangkitkan waktu kecil. Ya, jadi jangan menyalahkan siapa-siapa, termasuk dirimu sendiri. Tapi periksalah dirimu, apa maksud Tuhan di balik peristiwa ini. Tuhan tidak pernah bertindak salah. Tapi yang jelas setan tidak bisa mengambil nyawa orang, apalagi nyawa anak dari orang percaya. Jangan memberhalakan anak. Apalagi Anda sedang merayakan Paskah, anak Anda sudah di surga. Belum tentu dia lebih untung dan nyaman di bumi. Kalau dia masih hidup, malah nanti masuk neraka karena pengaruh dunia yang jahat. Jadi bersyukurlah, ya. Walaupun Anda tidak bisa atau belum bisa sekarang ini, Anda bisa suatu hari. Anda tidak bisa mengerti, tapi Anda bisa percaya. Allah itu baik. Teruskan. Baik. Selanjutnya masih ada seorang perempuan usia 50 tahun. Cerai hidup, memiliki 5 anak di Sumatera Utara dan Gereja Protestan Kesukuan. Ya. Oke. Shalom tim Abam dan Bapak Rohaniku Pak Erastus. Terima kasih sudah jawab pertanyaan saya di Abam 1030. Terkait pertanyaan tersebut adalah mengenai apa yang harus saya lakukan agar adik saya yang telah beralih agama dan diceraikan suaminya bisa diselamatkan dan kembali ke Kristen. Mengingat dia masih berharap suaminya kembali meskipun sudah hampir 3 tahun ditinggal. 3 tahun ditinggal ya. Ya, sebelum diteruskan, dampingi terus dia. Ya, dampingi dulu. Ya, karena dia masih belum move on dari suaminya ini. Ya. Saat saya menulis ini, saya tidak tahu apa yang harus saya tanyakan, Pak. Karena begitu banyak persoalan hidup yang sedang saya hadapi. Mulai dari masalah anak-anak saya dan keluarga besar saya yang sekarang lagi banyak masalah. Dan di sini saya mau bertanya, anak saya yang sulung saja dulu, Pak. Ya, sebentar. Masalah Anda banyak. Mumet. Anda percaya nggak masalah Anda tidak lebih banyak dari saya? Mumet juga. Disitulah letaknya kita menyandarkan kepala kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan permalukan kita kalau kita berharap kepada Tuhan. Terus, saya sudah merasa putus asa dengan keadaan anak saya ini. Hidupnya sudah benar-benar rusak menurut yang saya lihat. Dia sekarang tidak peduli lagi pada adik-adiknya dan juga pada saya sekalipun saya dalam keadaan sakit. Anak saya ini sudah tidak peduli sama sekali. Saya dan anak saya tidak tinggal serumah, Pak. Tapi saya bisa melihat kehancuran hidupnya. Dan dia terjerat dalam pergaulan bebas serta obat-obatan. Saya ketemu anak saya 3 minggu yang lalu dan saya melihat wajahnya sudah sangat jelek, kurus dan pucat. Iya, pasti dia kena narkoba sejenisnya gitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak, agar anak saya bisa diselamatkan? Bereskan dulu hidup ibu. Pasti ibu dan suami ya tidak memberi pendidikan, keteladanan yang baik dan tidak menghadirkan suasana kerajaan surga. Anak Anda sampai seperti ini. Tapi masih bisa diperbaiki kalau ibu berubah. Ini wanita ya? Ya, betul. Kalau ibu berubah, oke, kasihan udah 50 tahun. Terus? Soalnya kalau saya telepon, dia tidak mau angkat telepon saya, Pak. Saya terus bawa anak saya dalam doa. Tapi doa saya belum ada jawabnya. Belum, bukan tidak, belum. Ya, oke. Kalau nanti ibu mencari tempat rehabilitasi, hubungi kami. Ya. Kami ada pusat rehabilitasi di Medan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Siregar. Rehabilitasinya sangat bagus. Terus? Tolong doakan anak saya ya, Pak. Agar hatinya bisa disentuh. Saya rindu bisa bersama anak-anak saya berkenan di hadapan Allah Elohim Yahweh. Apakah anak saya masih bisa diselamatkan dengan usianya sekarang 29 Sangat tahun? bisa, masih bisa. Terima kasih Pak karena Bapak sudah bisa membuat saya berubah. Walaupun belum sempurna, tapi saya akan terus berjuang hidup tidak bercacat celah. Oke Bu, kita terus berdoa untuk anak ibu agar anak ibu bisa selamat ya. Saya berjanji tidak akan pernah melakukan dosa lagi. Ya, amin. Janji yang Bapak ajarkan kepada kami. Amin. Saya ibu dari 5 orang anak, cerai hidup dari Medan. Terima kasih tim Abam dan Pak Eras, sehat selalu. Oke deh. Prihatin Bu. Tapi puji Tuhan Ibu mengenal Truth.id, mengenal kami, bisa berdoa bersama-sama sehingga Ibu bisa menjadi orang yang kokoh dan kuat
ya, dalam menghadapi keadaan-keadaan sulit. Kita jawab lagi yuk. Ya. Satu lagi. Oke. Satu lagi dari seorang pria usia 68 tahun, Ya. sudah menikah, memiliki 1 anak, dan jemaat GSKI secara online. Shalom Pak Eras, thank you selalu menjawab pertanyaan saya. Sangat senang dan terberkati khotbah Bapak tentang China mempersiapkan menyerang kota-kota di Taiwan yang perlu kita menyadari semakin jahatnya dunia. Pak, apa mungkin kami juga diberi arahan dan pencerahan tentang situasi politik di Indonesia yang semakin tidak menentu? Ingin sekali selalu punya hati 3D, diam, diam, dan diam. Tetapi berita-berita cukup mengganggu. Bagaimana kami pengikut Kristus harus menyikapi? Thank you ya Pak. Kalau Tuhan memberi saya perintah, saya akan bicara. Ya, bukan tidak tahu politik sama sekali, tetapi Tuhan tidak memberi perintah saya bicara, jadi sementara ini diam saja. Dan memang tidak perlu, karena memang seringkali keadaan kita tidak di luar kendali. Jadi lebih baik diam. Silent is good. Oke, 1075 kita sudah selesaikan, kita masuk 1076. Ya. Sampai jumpa.